Anda menjual Yesus dengan harga yang tak ada nilainya. Giliran saya tanya, siapa Yesus menurut Yesus? Jadi dasar Anda ngomong tadi tentang Yesus itu apa? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Soal keilahian atau sifat-sifatnya, sifat-sifat Bapa ada pada Yesus yang dinyatakan oleh Yesus. Bapa itu tidak bisa kamu lihat dan kamu dengar, tetapi akulah, Yesuslah yang menyatakan, membuat dia menjadi nyata, kelihatan sifat-sifatnya. Salah Anda memahami itu, Bung. Ketika dikatakan, iya, Yohanes 1:18 Anda salah memahami. Tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Tidak ada manusia yang bisa mendengarkan Allah. Namun Yesus yang ada dalam pangkuannya lah yang menyatakan Bapa itu seperti apa. Yang menjelaskan, mengeksegesis, memberikan penafsiran. Apa tafsiran Yesus setelahnya? Bapa itu memang nggak bisa dilihat. Cukup kau lihat saya aja deh. Kau tidak akan pernah sanggup melihat Bapa. Percuma aja kau minta, mana Bapa itu? Pret. Mana bisa kita melihat Bapa? Nggak bisa. Maka kamu ketika ingin mengenal Allah, cukup kenali aku aja. Kenali aku. Karena ucapanku adalah ucapan Allah. Pekerjaanku adalah pekerjaan Allah. Siapa yang mendengarkan perkataanku, itu sama halnya mendengarkan perkataan Allah. Siapa yang kemudian mengasihi aku sama mengasihi Allah. Menerima aku sama halnya menerima Allah. Tetapi lawong jangan gila dong. Meskipun begitu aku ini bukan Allah. Aku ini duta, aku ini utusan. Siapanya aku ini? Aku hanya seenggok manusia, berdaging sama seperti kalian. Cuman aku ini kebetulan aja ditunjuk sebagai duta perwakilan perantara antara Tuhan dengan kalian. Aku perantara. Apa yang kukatakan, apa yang difirmankan kepadaku, apa yang kemudian aku lakukan, adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Makananku, Yohanes 4:34, melakukan apa yang diperintahkan. Perkataanku, Yohanes 12:49, apa yang diperintahkan. Semua yang aku lakukan atas perintah Bapa. Maka Bapa yang maha suci tidak bisa ternoda ini. Bila engkau ingin melihatnya, cukup melihat aku. Bila engkau ingin mendengarnya, cukup kau mendengarkan aku. Karena seluruh ucapanku, percayalah, itu ucapan Tuhan. Seluruh pekerjaanku, percayalah, itu pekerjaan Tuhan. Tetapi aku bukan Tuhan. Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa diraba, Tuhan tidak bisa kemudian dicerna seperti apa yang kita inginkan mencerna makhluk. Enggak. Maka atas keterbatasan itu, atas kelemahan kita ini, cukuplah kau tunduk, sadari Tuhan maha melihat, Tuhan maha mendengar, Tuhan maha menyaksikan. Saksikan, persaksikan dirimu, perlihatkan dirimu, buktikan dirimu di hadapan Tuhan bahwa kau tunduk kepada perintahnya melalui perintah yang disampaikannya melalui mulutku, kata Yesus. Yohanes 14:24, firman yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kurang apa lagi coba? Kemudian satu hal, Saudara Martin, Anda mengatakan Yesus memiliki sifat ilahi. Coba tunjukkan sepotong aja, jangan satu. Sepotong sifat ilahi Yesus itu yang mana? Silakan. Iya, dia mengajarkan ajaran kasih. Ya Allah ya Karim. Memaafkan. Terus perbuatan-perbuatannya. Ya itu tadi Yesus mengatakan di Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Masa enggak ngeh? Masa kita enggak ngeh? Percuma kita jalan dengan kepala. Kita enggak ngeh. Yesus mempersaksikan bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu bersaksi tentang aku. Apa saksi pekerjaan itu? Aku bisa bangkit dari kematian, Yesus pelakunya. Aku bisa membuat dia berjalan di atas pundakku meskipun aku ini hanya sebuah air, dia jalan di atasku. Yesus yang melakukannya. Aku buta, aku tidak pernah melihat dari kecil, dari lahir bahkan. Tapi sekarang aku bisa melihat, Yesus yang melakukan. Aku kaki, namaku kaki,
dicipta untuk menopang manusia berjalan berdiri. Dulu dari lahir aku tidak pernah berjalan, lumpuh aku ini. Yesus yang melakukan. Akan tetapi pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, air menahan tubuh Yesus tidak tenggelam, mata bisa melihat objek warna, bentuk dan seterusnya, kaki bisa menapaki punggung bumi, itu hanya sekedar bersaksi semuanya bahwa Yesus itu bukan dukun, Yesus bukan tukang sihir, Yesus itu bukan penjahat, bukan setan, tetapi dia manusia mulia, utusan pencipta yang maha kuasa, yang serba bisa. Sederhana kok itu. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa kesaksian itu? Semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu sekarang yang bersaksi. Dengarkan kesaksiannya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh 100% adalah utusan pencipta langit dan bumi. Lawang diimani sebagai Mesias doang. Jangan lebih. Seperti itu, Bung. Kalau mujizat itu kan banyak nabi yang melakukan kan. Ya. Tapi yang cuma satu yang tidak pernah melakukan dosa itu cuma Yesus saja. Baik di Al-Quran maupun di Alkitab kan. Tidak pernah melakukan dosa. Dan yang tidak punya, atau yang tidak pernah melakukan dosa ini ya apa? Kalau manusia pasti melakukan dosa. Malaikat saja melawan Tuhan. Saudara, saya mohon pada saudara, tolong tunjukkan seekor kucing melakukan dosa. Itu dosa apa? Kucing aja dulu. Kucing yang ada di rumah Anda itu pernah melakukan dosa apa? Ya kalau dia mencuri ikan di... Itu dosa. Coba tunjukkan dalilnya. Barang siapa kucing mencuri ikan, dosa. Coba. Tapi hanya dia tidak diberi akal, makanya dia tidak dihitung. Nah, sekarang Anda yang diberi akal. Yesus Anda katakan tidak berdosa. Dia jadi Tuhan karena tidak berdosa. Anda ingin menyepelekan tangannya, kakinya, lehernya, matanya, belum lagi sifatnya, ngantuk, lemah, lapar, ketakutan, was-was. Belum lagi keadaannya, kecil, imut. Itu hanya gara-gara tidak berdosa. Padahal kalau Anda jeli, Anda coba tengok Yohanes 3 nomor 13. Bukankah itu dosa besar? Berbohong. Yesus telah melakukan kebohongan yang nyata di situ. Apa itu? Tidak seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali Yesus yang telah turun dari surga. Apakah ini betul? Ya. Bagaimana dengan Henok? Bagaimana dengan Elia yang lebih dulu masuk surga? Bukankah ini kebohongan? Bukankah kebohongan itu dosa? Keluaran 20, jangan kau berbohong, jangan kau berdusta. Yesus mengatakan, tidak seorang pun yang pernah naik ke surga. Lah Henok dan Elia kemana, Cak Ayu? Bohong. Bohong ini. Belum lagi dia mengatakan, semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Maria mencuri apa? Maria merampok apa? Bukankah Maria lebih dulu daripada... Hah? Harus dipahami dulu ayatnya. Iya, harus Anda pahami. Tetapi setelah Anda pahami, harus punya solusi supaya Anda tetap dianggap keren. Mati akal, mutiara hilang. Cari, coba Anda pahami dalilnya dulu. Yohanes 3 nomor 13. Mau dari data nomor 1 sampai seterusnya silakan. Coba pahamkan kepada saya. Ini dusta atau bukan ini pernyataan si saudara Yesus ini? Sebentar. Yohanes 3:13. Iya. Gimana, sudah paham? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Betul itu? Bohong dia kan? 2 Raja-Raja 2:11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai.
Apa Yesus perlu penetaran P4 dulu? Supaya dia tidak ngadi-ngadi melakukan satu pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi jangan mengatakan Yesus itu manusia yang tidak pernah berdosa. Dia pembohong kalau dalil itu betul. Tapi saya rasa tidak, Yesus itu orang suci. Dia terkemuka di dunia dan akhirat. Jadi masalah kita ada di kitab kita ini. Ada di penulis buku Wahyu ini. Kok bisa dia melontarkan sebuah kalimat menuduh Yesus mengatakan itu? Sementara di 2 Raja-Raja 2 nomor 11 Elia lebih dulu naik ke surga. Ya, saya kira begitu saudara. Jadi tak ada sisi keilahian Yesus. Pada saat Anda mengatakan dia tidak berdosa, dia tidak berdosa sebagai manusia. Yang Anda bisa lihat adalah ketika Anda mengatakan Yesus manusia suci, maka dia punya sisi keilahian. Coba Anda lihat mulai dari Anda tahu siapa Yesus, keluar dari rahim ibunya, ngeden ibunya, ketepak, minum cucu dan seterusnya. Oh, sampai dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang Anda bisa nilai dia suci adalah aspek manusia kan. Dia tidak pernah berdosa, dia tidak pernah berdusta katanya, dia tidak pernah mengambil keledai orang katanya, dia tidak pernah memanggil orang yang melahirkannya dengan panggilan hai perempuan katanya, dia tidak pernah mengatakan tidak ada seorang yang lahir sebelum aku selain perampok dan pencuri katanya. Ya, Anda melihat, oh dia suci, dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah nyakitin orang, dia tidak pernah mengatain orang bodoh, jahil dan seterusnya, dia tidak pernah menghardi orang dengan mengatakan, hei iblis, dia tidak pernah mengatai orang, hei keturunan ular beludak, hei celakalah engkau, terkutuklah engkau pohon ara, nggak pernah, anggaplah itu semua. Dia adalah suci, tapi rangkuman dari kesuciannya itu adalah kesucian sebagai seorang manusia. Lalu mana sisi ketuhanannya? Yang kita cari sisi ketuhanan. Sisi keilahian yang maha suci, maha perkasa, maha pencipta, maha sempurna. Mana itu? Mana? Ada? Tak ada. Maka level yang Yesus tawarkan kepada manusia berakal, you mau hidup kekal? Ya mau. Kenali aku sebagai utusan Tuhan. Selesai. Kelar perkara. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu titik yang paling tertinggi. Makanya Petrus berkhotbah begini. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 apa kata Petrus? Orang-orang Israel harus tahu bahwa yang aku maksud itu adalah Yesus, seorang perantara dari Tuhan kepada manusia yang melakukan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Selesai. Kelar perkara. Gampang kok. Gampang. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Makanya di dalam Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang telah menebus mereka. Jadi bukan Yesus. Yesus itu cuma perantara. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cuma perantara. Nabi Musa cuma perantara. Daud cuma perantara. Semua itu adalah karya ilahi melalui ciptaan-ciptaan mulianya, termasuk Yesus alaihi salam. Kenapa Kristen ngebet kali kemudian harus Yesus Tuhan? Harus Yesus ini adalah Tuhan Maha Kuasa. Kenapa? Karena Kristen ini diusung dari barat, Roma, Athena, yang sebelum Kristen lahir, mereka memang sudah menganut ajaran seperti itu. Apa itu? Dewa Agnostos Theos turun ke bumi menjadi manusia sakti mandraguna kayak siapa? Kayak Samson, kayak Gedeon, kayak Mitras, kayak Hercules, kayak Zeus, kayak Krishna, tambah lagi satu Yesus. Nah itu ajaran seperti itu sudah jauh sebelum Yesua ada di Yerusalem. Pemahaman-pemahaman di luar dari pengajaran keturunan Nabi Abraham memang sudah kayak begitu mereka. Makanya digelari di dalam Ulangan 13 itu
Dewa yang tidak dikenal, agnostos theos. Karena memang dari zaman dulu agama tertua itu apa? Kalau nggak salah Hindu kan? Itu sudah dianut tuh, bagaimana Krishna, bagaimana Brahma yang adalah ruh turun ke bumi berupa daging yang adalah Krishna, lalu kemudian kembali lagi di pribadi yang terakhir menjadi Shiva. Sama kan? Brahma, Bapak roh, turun ke bumi jadi Yesus daging, lalu kemudian utusan terakhir roh kebenaran Shiva, lagi-lagi roh. Sama. Makanya Trimurti dan Trinitas itu mirip dia. Kenapa? Karena sejatinya agama Kristen itu lahir di situ. Sinkretisme namanya. Ajaran Yahudi yang satu Tuhan dikawinkan dengan ajaran penyembahan kepada dewa-dewa. Lahirlah agama, saudara. Nah, makanya katanya dari Yerusalem, dari Yahudi. Yahudi ngakui nggak? Tidak kan? Tidak diakui. Nah itu permasalahannya ada di situ, saudaraku. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kitab saudara. Tolong dicermati lagi pernyataan saudara tadi bahwa Yesus memiliki sisi keilahian. Saya katakan sedikit pun tak ada. Apapun yang Anda katakan itu hanya sisi kemanusiaan yang diberi kemudian wahyu, diberi mukjizat oleh pencipta langit dan bumi yang memuliakan beliau. Kami juga umat Islam memuliakan beliau. Silakan. Yesus berbohong tadi. Yang abang katakan Yesus berbohong, saya coba cari datanya. Yang pernah ke surga sebelum Yesus itu Henok dan Elia. Jadi perbedaannya, kalau Henok dan Elia ini ada yang menjemput pakai kereta, kalau Elia pakai kereta apa namanya. Sedangkan Yesus atas kuasanya sendiri dia naik ke surga. Itu perbedaannya, Bang. Kalau Henok dan Elia ada yang menjemput. Saudaraku. Yesus, ya. Jadi Yesus tidak berbohong. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus tidak berbohong karena ada yang menjemput, ada yang pakai taksi, ada yang pakai gerobak, ada yang naik kuda, ada yang terbang sendiri, itu makanya saya bilang pelajari supaya Anda bisa berkelit. Baca datanya supaya Anda punya jurus kodok makan tempurung. Silakan. Ini sekarang Anda mengatakan oh itu dijemput. Anda salah. Coba Anda lihat di Lukas 22 nomor 43-44. Kan Yesus berdoa itu kan. Bapak, kalau bisa cawan ini biarlah berlalu. Tetapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Maka kehendak. Kalau di film tuh atau bukan atas kehendakku tapi atas kehendakmu. Ada musik pengantar itu. Dang 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 dang. Jadi orang pada jantungnya berdetak. Apa yang terjadi? Ketepak kehendak bapaknya apa? Langsung bunyi. Maka malaikat turun dari langit kepada Yesus untuk memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang turun, yang menetes ke tanah. Kan itu malaikat ini apa tujuannya turun? Mengangkat, menatang Yesus di kakinya, di tangannya agar kaki Yesus itu tidak terantuk kepada batu. Oh tidak, langsung Anda keliru menafsirkan. Terus tafsirannya apa? Yesus diberi kekuatan oleh malaikat supaya apa? Supaya dia diantar ke mana? Ke tiang salib. Anda baca Yohanes 19 nomor 30, saya aja miris baca dalil itu. Dia diberi sedikit asam. Kalau asam anggur, habis itu dicicipi, langsung mati. Mana malaikatnya? Gini. Kalau malaikat menatang kaki Yesus supaya jangan terantuk pada batu, itu bukan Yesus naik ke surga. Karena kalau naik ke surga kan tidak mungkin ada batu di tengah jalan kan. Jadi itu ayatnya ke arah lain itu, bukan naik ke surga. Jadi saudara, ketika Yesus ke surga ada batu di dalam, di atas. Oh saudara, giliran itu adalah perumpamaan, Anda tidak mau menerima. Itu batu maksudnya itu halangan, rintangan, beban. Itu maksudnya rintangan, menghalau di depanmu. Maka malaikat akan datang untuk supaya menatang engkau di tangannya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Bukan Yesus itu betul-betul lari kakinya
Kena terantuk batu, kukunya terbuka. Ya, kalau kiasannya halangan, rintangan berarti itu bukan diangkat ke surga. Kalau sudah ke surga Kata berarti siapa? tidak ada halangan rintangan lagi. Saudaraku, ya mumpung Anda santun dalam berdiskusi, tolong dudukkan perkara ini kita telah pelan-pelan dengan menggunakan akal. Mumpung saya belum ada panggilan ke bank. Tunggu ya. Nah, jadi gini. Yesus mengatakan apa? Ini kita di luar konteks dulu. Dalam arti kata kita jangan mendudukkan diri kita sebagai siswa oleh dosen Yesus. Kita penonton nih, penyimak. Kita nonton Yesus dengan muridnya dalam kelas. Kita ngintip di jendela. Anda di jendela kanan, saya di jendela kiri. Yesus sebagai guru berkata kepada muridnya, "Wahai murid-muridku, aku memang harus pergi meninggalkan bumi ini. Kakiku akan terangkat dari bumi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur." Nah, kita nyimak dong. Wow, kata guru Yesus kepada muridnya di dalam Lukas 24 nomor 44, Lukas 26 nomor 24, atau Lukas 24 nomor 26, Ana lupa. Dan juga di dalam Lukas 22 nomor 22. Yesus tidak mengatakan aku memang harus pergi sesuai dengan tertulis di kitab Roma, di Galatia, di Efesus, di Filipi, enggak. Yesus merujuk kepada 3 referensi akurat. Yang pertama Mazmur, yang pertama Torah, yang kedua kitab nabi-nabi, yang ketiga adalah kitab Mazmur. Tak ada surah-surah perjanjian baru di situ. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab-kitab tersebut. Nah, apa yang tertulis? Iblis sudah tahu ini. Iblis klarifikasi nih kepada Yesus. Ya paman, ada tertulis tentang engkau. Apa itu? Jika engkau anak Elohim, Elohim akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis begitu loh. Yesus mengatakan jangan kau mencobai Tuhan Allah. Lah, emang kenapa? Saya ingin bukti. Kalau kamu itu betul-betul anak Tuhan, pasti Tuhanmu akan mengutus malaikatnya. Aturan kau jatuhkan kau. Jangan dong, jangan kau mencobai. Jangan kau mencobai firman Tuhan, tidak boleh. Nah, artinya Saya tanggapi itu, kalau saya tanggapi yang itu iblis mencoba Yesus dengan memanfaatkan dalil yang ada di perjanjian lama, dan pekerjaan iblis itu menipu. Jadi saya tidak percaya perkataan iblis itu. Nah, sekarang apakah Anda percaya bahwa Mazmur 91 itu adalah nubuat untuk Yesus? Untuk semua. Tetapi iblis memanfaatkan itu. Kenapa Anda mengatakan itu untuk semua? Karena dalil itu yang saya ingat tidak mengarah kepada Yesus, tetapi dimanfaatkan iblis untuk mencoba Yesus. Kata siapa itu bukan mengarah kepada Yesus, sedangkan Yesus sendiri mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Tetapi bukan iblis yang mengatakan itu, karena iblis memanfaatkan itu untuk mencoba Yesus. Langsung dibantah Yesus kan, jangan engkau mencoba Tuhan Allah. Bukan begini. Bukan masalah iblisnya. Kita istirahatkan iblisnya dulu. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah Yesus mengatakan akan digenapi semua yang tertulis tentang dia di kitab Mazmur? Ya, yang tertulis tentang dia kan, bukan. Iya, tentang Yesus. Oke, tentang Yesus kan? Ya. Oke. Sekarang kita lihat, saya baca dari data 1-nya sampai data 16-nya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yesus termasuk nggak di situ? Ya, termasuk. Alhamdulillah. Tadi saya bilang semua orang kan yang berlindung kepada termasuk Allah. Yesus kan? Ya. Oke. Akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allah, Tuhanku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ini masuk Yesus nggak? Masuk, Masya Allah. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia perisai berupa pagar dan yang tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Ini untuk Yesus atau bukan? Untuk semua orang. Semua orang. Termasuk Yesus. Ya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ini untuk Yesus. Termasuk Yesus. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Termasuk Yesus. Ya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Termasuk Yesus. Ya, betul. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Termasuk Yesus. Ya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Termasuk Yesus. Termasuk Yesus. Nomor 16-nya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Termasuk Yesus. Termasuk. Berarti Yesus jangankan disalib, kena panu pun tidak. Udah selesai. Ya, jadi Yesus mengatakan bahwa semua yang tertulis tentang aku, sedangkan yang barusan abang baca ini arahnya ke semua orang, bukan ke Yesus saja. Jadi itu tidak masuk nubuatan untuk Yesus. Tadi ia mengatakan termasuk siapa? Saya. Iya, kalau nubuatan untuk Yesus itu khusus buat dia, bang. Sedangkan yang barusan abang baca itu untuk semua orang yang berlindung kepada Allah, termasuk Yesus. Tapi bukan khusus untuk Yesus itu ayat itu. Tapi iblis memanfaatkan tapi itu termasuk Yesus. Iya, makanya iblis memanfaatkan itu untuk menipu Yesus, kan, untuk mencobai Yesus. Iya. Maksud saya ini termasuk Yesus juga. Iya, tetapi bukan secara khusus untuk Yesus. Iya, kalau tapi untuk Yesus juga. Iya, untuk semua orang termasuk Yesus. Berarti malapetaka tidak akan menimpa Yesus. Iya. Ya sudah. Terus apalagi yang Anda persoalkan? Tapi itu kan dimanfaatkan ayat itu untuk sebenarnya berlaku kepada semua orang, tetapi itu tidak jadi masalah. Kan Tuhan sudah mengatakan tidak akan ada musibah yang menimpahmu. Mau dia iblis berkongkong dengan kuda, dengan serigala, dengan buaya, biawak, tidak akan tercederai Yesus ini sedikit pun. Betul? Ya, sekarang Ya ayat sudah. itu kan berlaku untuk semua orang yang berlindung kepada Allah. Ya sudah, sekarang siapa yang menyalib Anda? Kenapa Nggak nabi ada yang lain ingin? Kenapa Kan nabi cuma yang lain Yesus. berlindung? Kenapa nabi yang lain berlindung kepada Allah juga ada yang dibunuh juga? Ya, berarti berlakunya hanya kepada Tadi kan sudah sepakat berlaku kepada semua orang. Iya, sekarang Kenapa nabi yang justru lain? pertanyaan saya, Anda lebih dulu mempertanyakannya. Kita sepikiran. Lalu kenapa Zakaria? Lalu kenapa Yohanes dibantai? Kenapa? Kalau ini untuk semua orang. Ya karena ulah manusia yang iblis, seperti iblis kan? Tadi katanya untuk semua orang. Giliran Yesus beda. Justru ini yang Yesus katakan tergenapi untuk aku. Berarti Yesuslah yang digenapi di sini. Udah, itu ayatnya jelas berlaku untuk semua orang yang berlindung. Tapi kenapa orang lain bisa celaka? Kenapa nabi-nabi yang lain bisa dibunuh kalau begitu? Ya ulah manusia yang mengikuti perintah iblis kan? Nah, tetapi kan janji Allah dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu. Katanya untuk semua manusia. Kenapa nabi-nabi yang manusia mulia ini, yang anak-anak Tuhan ini dibunuh? Ya, malapetaka mungkin yang dimaksud itu di akhirat nanti. Di Allah. dunia mungkin diperlakukan tidak adil. Saudaraku, ini dijamin akhiratnya. Ini bukan akhirat. Walau 1000 manusia rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kok jadinya di neraka? Nah, inilah. Malapetaka tidak akan menimpamu itu tetap, walaupun didapat perlakuan tidak adil di dunia, tetap dijamin akhiratnya itu. Jadi Yesus kena malapetaka atau tidak nih? Ya kalau disalib itu malapetaka lah. Oke, saya rasa cukup untuk itu ya. Cukup ya. Masih ada pembelaan? Udah. Oke. Silakan Pak Jiwa Baru. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Profesor Bang Suma yang luar biasa. Yang
yang bisa membuat orang bisa percaya apa yang dinarasikan tadi. Tapi saya sangat sayangkan di saat Bang Suma membatasi itu, kalau Tuhan yang sang sumber itu bisa menjadi manusia yang di dalam kepenuhannya, dalam badannya ada di dalam Yesus. Itu konsep yang sangat menyesatkan bagi umat manusia, sehingga kemustahilan bagi manusia, bagi Tuhan, bagi Allah untuk datang ke dunia menjadi sia-sia. Jadi menurut saya ini konsep penyesatan yang sangat keras bagi kita umat Tuhan yang percaya bahwa sang sumber itu yang tidak terhampiri itu, yang dimana eksistensinya tidak bisa dilihat, itu bisa datang ke dalam dunia melalui kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 Desember yang akan kita rayakan bagi umat Kristen. Ini menurut saya ini merupakan satu narasi yang tentunya sangat bertolak belakang dengan iman percaya kita. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak bisa datang ke dunia? Kenapa Dia tidak bisa menjadi tidak bisa merasakan? Kan kalau Tuhan kan untuk merasakan apa yang dialami manusia, harusnya kan Dia bisa melakukan apa saja. Maksud saya begini ya, bagaimana bisa kita membatasi kemahakuasaannya untuk Dia bisa lahir oleh darah Maria? Bagaimana kita membatasi Dia untuk Dia dikatakan sebagai utusan? Tetapi di dalam Dia itu kan ada kepenuhan Allah. Musa atau Yohanes mengatakan tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah. Memang benar. Tetapi Yohanes mengatakan tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itu yang menyatakannya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Memang Bapa itu, memang kan konsep teologi Kristen kita mengakui, semua orang mungkin mengetahui bahwa Allah itu eksistensinya itu adalah memang tidak terlihat. Sifatnya itu hanya ada di dalam dirinya sendiri. Tidak diciptakan, tidak memiliki awal, tidak bergantung kepada siapapun atau apapun untuk terus ada. Karena itu Keluaran pasal 3 ayat 14, Musa bertanya kepada Dia. Dan Dia menjawab, aku adalah aku. Ini menunjukkan bahwa benar-benar Allah itu mutlak memiliki eksistensi yang mandiri. Dalam Yohanes 5 ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya. Betul bahwa kita mengakui bahwa Allah itu memiliki eksistensi dalam hidupnya sendiri. Nah, persoalannya bagaimana manusia itu bisa mengenal Dia? Bagaimana manusia itu bisa datang kepada Dia? Bagaimana caranya usaha manusia untuk bisa menjangkau Dia? Kalau bukan Dia yang datang ke kita. Kita manusia berdosa. Kita manusia terbatas. Kita hanya ciptaan. Wajar dong Dia mengetahui bahwa Dia yang harus datang ke kita. Dia harus inkarnasi. Oke Bang, aku sedih. Dia itu siapa yang dalam dia? Oke, sudah? Ya, siap Bang. Ya, saudaraku, kalau orang Yahudi tiba-tiba saja muncul di depan mereka manusia, laki-laki gagah perkasa, dengan berbagai macam kesaktian, langsung dewasa dia tidak melalui bayi. Orang Yahudi akan beriman bahwa dia adalah Melech Elohim atau malaikat Elohim. Tidak akan pernah ada di dalam benak mereka mengatakan Tuhan kami sudah turun ke bumi jadi manusia. Apalagi bayi.
Tapi kalau orang Roma Athena, Bang, yang seperti itu makanan mereka tuh. Pemuja, namanya pemuja dewa. Kalau pemuja dewa, pemuja dewa, ada kejadian-kejadian aneh seperti itu, jangankan manusianya, air pipisnya dijadikan jimat. Kenapa? Mereka tidak mengenal Tuhan. Coba Anda baca Yeremia 31 nomor 34. Jangan lagi ada di antara kamu saling mengajar satu sama yang lain tentang Tuhan, kebagaimanaan Tuhan, sebab baik besar maupun kecil mereka telah mengenal Aku. Maka Yesus datang bukan datang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Yesus datang memperkenalkan Tuhan itu kayak mana, apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan itu maunya apa terhadap kalian. Tuhan memesan kepada kalian melalui Aku. Maka Yesus datang bagi Bani Israel, datang selayaknya Musa, selayaknya Abraham, selayaknya Yakub, selayaknya kemudian Ismail. Tuhan datang melalui hamba-hambanya yang mulia ini, untuk supaya mereka menyatakan bagaimana Tuhan menginginkan apa yang harus berlaku terhadap mereka. Bukan Tuhan turun ke bumi. Itu ajaran dewa-dewa. Contoh, Anda baca Kisah Para Rasul 14, nomor 10, nomor 11, 12. Bagaimana Paulus kemudian ketika sampai di Romawi, mereka seketika melihat mujizat Paulus. Apa kata mereka? Halilintar, Dewa Hermes telah turun ke bumi. Data selanjutnya, maka Imam Dewa Zeus datang mempersembahkan lembu-lembu kepada Paulus. Coba, kenapa bisa demikian? Karena mereka memang diajarkan untuk memuja dewa, memuja dewi. Ajaran itu yang Anda anut sampai mata Anda terbelalak. Hanya gara-gara Yesus jalan di air, wah dewa. Hanya gara-gara Yesus membangkitkan Lazarus, wah dewa. Padahal pencipta langit dan bumi tidak membangkitkan satu manusia. Seluruh manusia dibangkitkan oleh pencipta. Yesus hanya membangkitkan dengan izin Allah. Dia yang jadi Tuhan. Kan lucu jadinya kita. Jadi saudara, Anda harus paham dulu antara Tuhan Sang Khalik dengan makhluk ciptaan. Kita nggak boleh membatasi Tuhan. Ingat, manusia berada pada level ciptaan. Itu manusia. Yang terbatas ruang dan waktu, itu manusia. Di ufuk yang berbeda ada yang disebut Sang Khalik, pencipta, yang tidak mungkin kemudian terikat oleh ruang dan waktu. Relativitas waktu tidak mengikat Sang Tuhan. Kapan dia turun derajat, berarti terbatas sendiri. Tuhan turun ke dunia, berarti Tuhan jadi terbatas. Apakah mungkin Tuhan jadi terbatas? Ya tidak mungkin, karena itulah Tuhan tidak jadi manusia. Tetapi kalau saudara memaksakan Yesus adalah Tuhan, itu berarti Anda memaksakan Tuhan terbatas. Kenapa? Lihat, Yesus sebagai bayi tidak bisa pakai popok sendiri, tidak bisa menyunat dirinya sendiri, tidak bisa mensuapi dirinya sendiri, tidak bisa pakai baju sendiri. Begitu dewasa, tidak makan dia lapar, tidak minum dia haus, tidak tidur dia ngantuk, tidak berdoa dia was-was. Datang malaikat ketakutan, suruh muridnya berjaga-jaga. Ini sudah dewasa ini, sudah dewasa pun terbatas. Malah ketika dia menjadi nabi, menjadi Mesias, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah loh, katanya Tuhan terbatas dia. Kenapa Anda melantik sesuatu yang terbatas ini menjadi Tuhan, sementara Anda sadar Tuhan itu tidak terbatas? Kalau Tuhan tidak terbatas, kenapa Anda melantik manusia terbatas ini jadi Tuhan? Kan lucu. Bukan saya yang membatasi Tuhan, ente yang membatasi Tuhan. Kenapa? Karena ada seenggok makhluk bernama Yesus
dari suku Yehuda, Anda jadikan menjadi Tuhan, di mana Anda tahu bahwa dia terbatas, tapi Anda menolaknya. Anda menerimanya sebagai Tuhan. Berarti Anda membatasi Tuhan dong. Ingat, satu pesan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Lah, bukankah kau Tuhan sendiri? Aku Tuhan. Ini di tempat Tuhan nih, di singgasana Tuhan. Aku Tuhan yang satu. Aku Tuhan yang satu ini mau turun jalan-jalan ke bumi melihat apa yang terjadi dengan hamba-hambaku di bawah. Mana tahu ada yang bertengkar gara-gara Indomie, ada yang ribut gara-gara konde, ada yang marah dengan tetangganya gara-gara batas tanah. Aku pingin tahu, maka aku turun menjadi manusia dulu. Sim salabim habrakatabrak, ketepak. Tuhan turun ke bumi. Apa yang terjadi? Para penyembah matahari dan api berlarian. Oh, Tuhan kita datang. Halilintar. Terus Tuhan ini beranjak dewasa. Ketepak. Aku tidak dapat berbuat. Lebay kali kau. Lupa. Lu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Apa sih lu? Bener, aku tak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu dari mana? Kamu jangan pikun dong. Kau kan Tuhan yang turun ke bumi. Ada-ada aja kau ini. Kau kan Tuhan yang Maha Kuasa kan? Bukan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu dari mana? Dari tetangga. Aku datang ke bumi bukan atas kehendakku. Lah, tadi kamu sendiri berdiri sendiri. Maha Kuasa di atas tahtamu sendiri. Turun ke bumi jadi manusia, siapa yang suruh? Ya kamu sendiri kan? Bukan. Lalu siapa? Tak tahu. Ini gimana ceritanya? Sutradaranya panggil. Lu cerita filmmu jelek, buruk. Orang jadi gila kok buat nonton. Jadi ketika dia mengatakan aku datang ke bumi bukan atas kehendakku, bagi orang waras sudah tahu dia ini ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan. Lawang dia, kalau dia Tuhan, dia akan mengatakan begini. Wahai manusia, hai, aku datang ke bumi menjadi manusia lemah atas kehendakku sendiri. Itu baru Tuhan. Itu baru Tuhan dong. Dia datang ke bumi bukan atas kehendaknya. Lalu Tuhan itu ada berapa kehendak? Pada diri Tuhan itu ada berapa kehendak? Satu kehendak kan? Tidak mungkin dalam diri Tuhan itu ada dua kehendak. Kehendak yang pertama, aku mau menciptakan makhluk unik, imut, lucu, gokil, perlente, namanya bom-bom. Kehendak yang pertama berucap gitu. Kehendak yang kedua, tunggu dulu, ngapain kau bikin makhluk unik? Bikin aja yang matanya bola sebelah, sipit sebelah, lubang hidungnya menghadap ke atas. Kata kehendak yang pertama, enggak, ya udah perang. Akhirnya Tuhan dengan Tuhan berperang, ketepak. Hancurlah kemudian alam semesta karena Tuhannya berantem karena dua kehendak. Yesus mengatakan, aku menjadi manusia, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti ada yang maha berkehendak yang mendatangkan Yesus ke bumi. Lantas kemudian orang-orang pemikir lemah mengatakan, karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan itu tidak bisa terbatas, maka Tuhan turun menjadi bumi, menjadi manusia di bumi. Oh gitu, jadi Tuhan bisa jadi setan? Oh nggak bisa, lah kamu batasin berarti. Tuhan bisa menjadi B2? Oh nggak bisa mang. Oh kau batasi berarti. Katanya Tuhan tidak bisa terbatas dengan cara dia bisa jadi apa saja. Lah sekarang giliran Tuhan jadi setan kau nggak mau, kau batasin. Itu konsep sinkretisme, Hellenes-mesto, penyembah dewa-dewi yang turun ke bumi. Kalau kami ajaran tauhid, Yesus itu level tertingginya hanya rasul, utusan pencipta langit dan bumi. Kata siapa? Kata Yesus sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau Bapa yang di langit satu-satunya Tuhan, dan mengenal kamu sebagai
Sebagai apa? Jawab cepat. Sebagai apa? Sebagai apa? Hei, ngomong. Sebagai apa? Sebagai sebagai jawab. Sebagai apa? Bang Suma izin saya masuk tidak? Sebagai apa? Kamu dikenal supaya kami memperoleh hidup kekal ini. Kamu dikenal sebagai apa? Utusan. Utusan. Iya. Tapi ada perbedaannya bang. Gini, ada perbedaannya. Ada Setelah saya lagi baca- perbedaan. Satu pakai konde, satu pakai slop. Ya, lanjut. Silakan. Ya, dengan saya aja dulu ya. Ya. Saya mau menanggapi ada dua bantahan yang dibuat oleh Zuma terhadap keimanan Kristen. Pertama, bagaimana orang Yahudi yang dahulunya sudah percaya dengan Helenisme, dengan dewa-dewa, ya kan? Tadi kan bahasanya seperti itu ya. Memang udah jelas bahwa kepercayaan orang Yahudi terhadap Allah yang Esa Tunggal yang dipahami oleh Bang Suma sampai hari ini, itulah yang membuat orang Yahudi marah dengan keberadaan Yesus, tidak menerima. Ya kan, karena mereka memang masih mempercayai yang namanya kepercayaan historik mereka. Mereka tidak mau terima kalau Allah bisa menjadi manusia. Mereka masih hubung-hubungkan itu dengan Zeus dan Hermes kan yang menyamar jadi manusia. Tetapi persoalannya di sini kesalahan mereka adalah mereka itu tidak memahami tentang inkarnasi daripada Allah menjadi manusia. Mereka meremehkan tentang bagaimana Allah justru bisa menjadi manusia untuk menebus tubuh dan dunia ini secara materi. Ini yang tidak bisa dipahami. Artinya dalam hal ini dewa-dewa yang turun di tengah-tengah dalam rupa manusia ini yang selalu menjadi pemahaman sehingga mereka tidak bisa menerima kepercayaan kekafiran mereka. Allah menjadi manusia memang betul. Ini mereka menolak. Kesimpulannya bahwa ketidakpercayaan mereka terhadap Yesus itu karena ketidakmampuan mereka untuk memahami bahwa Allah itu bisa datang kepada dunia. Benar bahwa secara monoteistik orang Yahudi memang sudah radikal sampai hari ini, tetapi karena itu mereka masih tetap percaya mitologi yang kafir itu, dewa-dewa yang, tapi kesalahan mereka adalah mereka meremehkan kasih Allah, sementara Allah justru menjadi manusia untuk menembus tubuh dunia ini secara materi. Itu yang mereka tidak bisa pahami. Kalau dalam 1 Korintus 1 ayat 23, kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, satu batu sandungan. Benar-benar orang Yahudi itu menjadi batu sandungan. Untuk orang-orang yang bukan Yahudi, seperti kita, mereka memang batu sandungan. Dan salib merupakan kebodohan. Ini yang perlu yang tidak dipahami oleh Bang Zuma. Kesalahan mereka bahwa Taurat sebagai satu-satunya aturan hukum, ini juga bagi kita tidak bisa berlaku. Sampai hari ini Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia karena tidak ada manusia yang dapat melakukannya. Karena itulah Yesus itu sangat tidak diterima. Mereka masih tetap mempercayai dewa-dewa. Oke, kedua, apakah Allah menjadi manusia kemudian Allah itu menjadi terbatas? Ini satu pemahaman yang kacau juga, yang cacat. Bukan berarti Yesus menjadi manusia terus dia menjadi terbatas. Dia memang terbatas, tapi keilahiannya tetap tidak terbatas. Ini yang tidak dipahami oleh Bang Suma. Konsep kenosis atau mengosongkan diri, ia memilih untuk menggunakan hak-hak ilahinya tidak dilakukan dengan bebas. Dia membatasi dirinya. Bukan karena
Memang dia terbatas secara manusia, tetapi memang dia mengkosongkan dirinya. Saya mau mengatakan bahwa Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Apa salahnya di sini kalau Allah menjadi rupa, menjadi manusia dan mengosongkan diri? Ia membatasi aksesnya, akses Allah itu sebagai ilahi terhadap kekuatan ini untuk bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Sama seperti kita manusia, dia adalah contoh, dia adalah prototipe kita sebagai manusia. Sebagai Allah, ya, dia memang ada di mana-mana, hadir, dia tidak terbatas. Tetapi Yesus menjadi manusia, ia membatasi dirinya betul secara fisik. Dia ada di Yerusalem, tidak ada di Galilea, jelas. Tetapi bukan berarti dia terbatas, dia dalam secara fisik. Sementara dia itu dia maha tahu, dia mau merasakan apa yang dia mewakili manusia loh. Dia mewakili manusia, Allah tetap tinggal di dalam keterbatasannya. Kalau diulang-ulang terus ya ngomongnya ya. Ya, saya percuma untuk bosan. Soalnya narasi agak mengikat narasinya. Oke. Lanjut. Saudara ini saya sangat paham ya, karena Anda adalah seorang Kristen. Begini aja deh, Yesus itu kan pernah tuh turun ke bumi. Yesus kan pernah ngajar. Jadi kita nggak usah sok tahu. Sekarang pertanyaan saya, siapa Yesus menurut Yesus itu aja deh. Bukan menurut Anda, menurut Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Itu udah cukup. Silakan. menurut Yesus, siapakah itu Yesus? Ya. Berarti kita harus buka ayat dong, gitu. Ya, tadi Anda hebat kali. Anda hebat kali tadi bernarasi Yesus ini. Hebat. Sampai mulut Anda berapi-api loh tadi, berasap pun. Iya, Ini karena menjelaskan kamu itu tentang cacat Tuhan. pikiran, Anda hebat. Masalahnya Anda kamu menjual begitu, Yesus dengan kamu harga yang itu tak ada bukan nilainya. istilah Giliran Ernest. saya tanya, siapa Yesus menurut Yesus? Hah? Saya katakan saya Kita buka ayat begitu. kita cari dalil dulu. Jadi dasar Anda ngomong tadi tentang Yesus itu apa? Iya, Yesus adalah kata Yesus berkata, Dasar Anda ngomong tadi itu apa? Dasar Anda ngomong kayak gitu. Tentu dia adalah Tuhan, ya. Orang Yahudi itu tidak mengerti kalau Tuhan itu begini. Dasar Anda ngomong kayak gitu apa? ya tentu dia adalah Tuhan. Kamu Nah, sekarang kamu saya percaya tanya, itu, menurut kan? Yesus dia siapa? Dia sebagai Tuhan juga dia. adalah Menurut satu Yesus bagian dirinya siapa? Menurut Karena itu Yesus. saya baca ayat dong. Karena Saya yang sebagai tahu cowok siapa kayak Yesus kamu. itu adalah Yesus itu sendiri. Tolong Yohanes tunjukkan 5 kepada saya. ayat 8 ayat 58 saya pakai dalil dong. supaya saya nggak dibilang kotor. Oke. Kita buka Yohanes 8 nomor 28 enggak? Mau enggak ke nomor 28 dulu? 58 ayat 28-nya 58. bisa enggak saya bacakan dulu? Yohanes 5 ayat 58. Nomor 28-nya boleh enggak saya baca dulu? Nomor 28-nya boleh enggak saya baca dulu? Silakan. Oke, baik. Dengarkan baik-baik. Kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal, aku berbicara tentang hal-hal yang aku bicarakan, aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Oke. Catat ini dulu. Aku tidak berkata tentang hal-hal, melainkan sesuatu yang aku bicarakan adalah sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Betul? Ya betul. Oke, Ya, mari kita masuk ke dalam data nomor 58. Dengarkan. Biar saya yang baca agar lebih sahdu lagi, karena suaraku kayak suara gomblo kalau pagi. Dengar. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yang ngajarin Yesus bicara seperti ini siapa? Aku berkata kepadamu, dia kan adalah Allah sendiri. Kenapa kamu harus... Hei, ku baca lagi nomor 28-nya.
apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Aku ada sebelum Abraham ada. Itu ajaran Tuhan kepada siapa? Yesus. Yesus berbicara tentang hal itu karena ajaran Tuhan atau karena dari dirinya sendiri? Yang semua apa yang diucapkan yang itu adalah dari Allah sendiri, dari dirinya sendiri. Kenapa? Masalahnya kenapa kamu itu bro? Kalau dia berbicara pada dirinya sebagai Allah, kenapa kamu protes? Kamu ketawa-ketawa. Dengarkan saya. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Kalau Yesus berkata begini, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Ini yang Tuhan siapa? Bapa atau Yesus? Gak ada masalah dia mau bicara apa saja. Pertanyaan saya tadi. Gak ada masalah, itu kamu pertanyaanmu yang cacat. Saudara, Kenapa pertanyaan kamu saya kalau tadi. tidak percaya kita Pertanyaan mengimani dia saya sebagai Allah, tadi. kenapa kamu harus bertanya? Siapa Yesus menurut Yesus? Bukan menurut ente. Menurut Yesus, semua perkataan Yesus itu adalah perkataan sebagaimana diajarkan Tuhannya kepada dirinya. Itu menurut Yesus. Tapi menurut Anda, Yesus itu Tuhan. Menurut Anda, saya nggak percaya. Saya lebih percaya Yesus. Itulah namanya perbedaan antara orang berakal dengan orang yang pura-pura berakal. Andai saja Yesus turun ke bumi tahun ini juga, datang ke Makassar di gunung yang paling tinggi di Sulawesi Selatan, naik dia di atas itu, pakai sound system yang paling besar, punyanya Soneta. Tes, 1, 2, tes. Hai seluruh manusia, dengarkan baik-baik. Aku Yesus, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, karena akulah Tuhan satu-satunya. Orang waras tidak akan mungkin menyembah Yesus. Kenapa? Yesus sedang membicarakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia sampaikan. Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Maksudnya Yesus sedang membicarakan firman yang sedang diperintahkan untuk dia ucapkan kepada kaumnya manusia. Tolong sedikit saja gunakan akal sehat dong. Saya kan bertanya, siapa Yesus menurut Yesus? Yesus menurut Yesus ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, bos. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku, bos. Jadi ketika aku berbicara tentang hal-hal apapun itu, aku berbicara sebagaimana apa yang diajarkan oleh Tuhanku kepadaku untuk aku sampaikan. Tolonglah saudaraku, gunakan akal sehat apa, Mbak, supaya edukasi itu bermanfaat, gitu loh. Yesus mau berbicara itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sama seperti Nabi Musa, innani anallah. Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian kaumnya Nabi Musa mengatakan, "Wah Musa, Tuhanku yang ganteng"? Enggak. Dia mendengarkan Musa. Ada yang geleng kepala, ada yang manggut-manggut. Mereka sedang mendengarkan Musa sedang membacakan firman Tuhan Elohim. Bukan yang Musa Tuhan. Bukan. Tetapi yang Tuhan yang memerintahkan, kemudian dia berkata. Nah, sama seperti Yesus. Jadi apa yang terlontar dari mulut Yesus itu bukan ucapan dia. Yohanes 12:49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah,
Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Bapa itu adalah hidup yang kekal. Jadi Yesus itu berbicara bukan dari dirinya. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Jangan pula Yesus yang kau tuhankan, Cak Ayu.